Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Klub Belajar. Dan kita masih membahas soal tes wawasan kebangsaan. Dan kali ini sudah di chapter kedua. Mimin minta maaf karena tidak bisa update setiap hari. Tapi aku yakin teman-teman pasti belajar setiap harinya agar nantinya semua bisa lulus di tes CPNS tahun ini. Amin. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1, Arif selalu membantu Satgas bencana di daerah-daerah yang tertimpa musibah dengan menjadi relawan kemanusiaan. Ini merupakan, ini terpotong ya soalnya. Ini merupakan cita-cita dari kecil dan dianggap kegiatan yang sangat bermanfaat. Tindakan yang dilakukan Arif sangat erat kaitannya dengan pengimplementasian sila kedua Pancasila. Apa yang dilakukan Arif merupakan cerminan sikap A. Kemanusiaan untuk berbuat baik kepada semua orang meskipun dilakukan dengan keterpaksaan dan sebagai kewajiban sebagai warga negara yang mengikat. B. Kemanusiaan untuk membantu orang lain dengan memanusiakan orang lain yang merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. C. Kemanusiaan yang dilakukan secara berlebihan untuk menunjukkan identitas yang baik kepada orang lain dengan tujuan tertentu. D. Kemanusiaan yang bersifat paradoks sehingga selalu berharap lebih terhadap negara untuk menjalankan kewajibannya. Atau E. Kemanusiaan yang harus dilakukan semua warga negara karena keterikatan kepada konstitusi sehingga mau tidak mau harus dijalani. Nah, untuk soal ini mungkin juga teman-teman ketika membaca opsi agak lumayan gampang ya untuk melihat mana sih yang cerminan sikap sila kedua Pancasila yang memang paling bagus gitu ya. Kalau misalnya A itu adanya keterpaksaan, itu agak sedikit negatif ya. Kalau di sini di B ini merupakan tanggung jawab, ini lebih ke positif. Kemudian kalau C berlebihan dan untuk tujuan tertentu, tidak boleh seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk D bersifat paradoks, bertentangan dengan hal yang bersifat paradoks, dan ini juga berharap lebih ya. Ada sedikit negatif attitude di sini. Dan yang E juga keterikatan dan sehingga tidak mau. Jadi ini seperti adanya keterpaksaan di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini dengan jelas jawabannya adalah yang B. Jadi kalau memang misalnya teman-teman sudah melihat poin yang paling berbeda di antara opsi-opsi yang lain, berarti itu adalah jawaban yang paling benar. Kemudian soal selanjutnya, perusahaan minyak negara asing berusaha menguasai sektor pertambangan dalam negeri. Hal tersebut merupakan bentuk intervensi asing yang membahayakan perekonomian bangsa. Salah satu upaya bela negara untuk menghadapi tantangan tersebut. Ya, opsinya ada 5. Yang A, memberikan pajak yang tinggi bagi perusahaan asing. B, memberikan peluang yang luas bagi perusahaan asing. C, memberikan peluang yang luas bagi perusahaan dalam negeri. D, mengadakan negosiasi pembagian royalti dari perusahaan dalam negeri. Atau E, meningkatkan teknologi modern bagi perusahaan dalam negeri agar bisa bersaing. Nah, untuk jawaban ini juga kita bisa melihat ya adanya inovasi sehingga perusahaan kita, which is perusahaan Indonesia, mampu bersaing dengan perusahaan asing. Nah, ini yang E adalah jawaban yang paling tepat. Karena memang di sini adalah adanya usaha kita untuk meningkatkan teknologi yang lebih modern bagi perusahaan dalam negeri agar bisa bersaing. Karena adanya tantangan dari sektor karena adanya intervensi ataupun adanya persaingan dari perusahaan asing gitu ya. Next, kita lihat yang soal selanjutnya. Tidak akan ada korupsi ataupun
tidak akan ada tindakan korupsi ataupun pencurian jika kita semua menanamkan sikap integritas dimulai dari sejak dini. Salah satu hal kecil yang mengarah pada perilaku integritas contohnya. Nah, ini yang ditanya adalah contoh dari perilaku sikap integritas ya. A. Membuang sampah pada tempatnya. B. Menuruti perintah orang tua dengan baik. C. Jujur dalam segala hal dengan bersikap terus terang. D. Dermawan kepada semua orang tanpa perbedaan. Atau E. Baik hati kepada membeda-beda. Maksudnya apa nih? Baik hati tanpa membeda-bedakan mungkin ya. Nah, untuk integritas itu adalah jujur ya teman-teman ya. Integritas adalah jujur dalam segala hal dengan bersikap terus terang. Jadi transparan di sini ya. Oke, next. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kesulitan pedagang mengekspor jualan karena perbedaan harga jual dalam negeri dan luar negeri. Hal ini sangat berdampak terhadap melemahnya aspek ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk bela negara yang dapat kita lakukan atas masalah tersebut adalah A. Melakukan promosi produk Indonesia ke luar negeri agar dapat dikenal dunia. B. Meningkatkan kualitas produksi dalam negeri dengan baik. C. Lebih memilih membeli produk dalam negeri daripada produk impor. D. Menaikkan nilai jual barang dalam negeri untuk meningkatkan devisa. Atau E. Melakukan sistem penjualan berbasis online untuk menjangkau pelanggan hingga mancanegara. Nah, ini dari soalnya kita bisa lihat bahwa adanya kesulitan pedagang dalam mengekspor jualannya karena perbedaan harga jual ya. Dan di sini salah satu bentuk bela negara yang dapat kita lakukan sebagai pembeli adalah lebih memilih membeli produk dalam negeri daripada produk impor. Ya gitu ya teman-teman ya, untuk meningkatkan penghasilan dalam negeri. Jadi kita lebih mengutamakan membeli yang produk dalam negeri dibanding dengan produk impor. Tidak usah hedon dengan produk-produk impor dari luar gitu ya. Next, patriotisme dapat kita lakukan di lingkungan mana saja, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, berbangsa, dan bernegara, hingga lingkungan internasional. Bentuk patriotisme yang dapat kita lakukan di lingkungan dunia internasional adalah A. Menggelar pentas seni bertema pameran budaya internasional yang isinya menunjukkan kebudayaan dari masing-masing negara partisipan. B. Mengadakan pentas seni di tempat wisata nasional yang sering dikunjungi oleh turis asing. C. Mengadakan kerjasama antar negara dalam hal apapun. D. Berperang melawan penjajah dalam rangka mempertahankan kedaulatan bangsa, negara, dan golongan. E. Melakukan ekspor dan impor berbagai barang seperti sumber daya alam, bahan mentah. Nah, ini ditanya tentang patriotisme yang bisa dilakukan hingga internasional lah. Mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, berbangsa, dan bernegara hingga lingkungan internasional. Nah, bentuk patriotisme yang dapat kita lakukan di lingkungan dunia internasional adalah, kita lihat dulu A, B, C, D, E-nya. Di sini yang paling tepat adalah menggelar pentas seni yang bertema pameran budaya ya. Sehingga di situ nanti orang dari negara lain pun bisa mengetahui bentuk seni ataupun ciri khas dari Indonesia itu seperti apa. Jadi di situ pagelaran seninya itu bisa dilihat oleh seluruh ataupun banyak negara, sehingga budaya Indonesia bisa terkenal di negara-negara asing. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan soal kali ini. See you on our next video. Bye-bye.